Rotoy juga ya. Tapi ya kita bakal move on aja menuju ke arah Fnatic di game yang kedua. Harit, Lan dan Arlot ya masih sama persis bandnya. Dijawab dengan Baxia dan juga Wan. Nah, user scene-nya ini loh yang tadi kamu bilang. Ya, emang kalau nggak mau dipakai ya udahlah ya. Di ban saja dan ditutup oleh EVOS respect ban karena sangat menyala tadi. Untuk Setsujin dengan user scene. Oke. Ada yang terlepas kalau tadi di bandnya ada Farsa ya. Dan juga ada Arlot. Masih di band. Ya, kalian lepas. Dan Cici. Lagi. Cuma beda pilot. Beda pilot. Oke. Ada Cici tapi ada Parsha Kalea nih kalau mau dimaksimalkan. Tapi mungkin kalau melihat bagaimana dari chip ya yang gak maksimal tadi, mungkin udah bisa geser lagi gak sih untuk roamernya Om? Yap. Grok. Oh iya Grok. Nah, masih ada Grok. Banyak sih sekarang romer-romernya Gatot. Kaca juga ada. Bahkan badan yang menghilang masih bisa dipergunakan terus-terusan. Wow. First pick itu untuk Granger ya. Yap. Karena memang power banget juga, makanya gak mau dikasih lagi dan melihat respon dari EVOS kali ini. Chusin memang nggak menjadi prioritas sekarang karena masih ada Farsa juga yang terlepas. Kalau misalkan mau main combo pick off, kayak kalian Farsa ini masih sangat possible untuk dibawa dari EVOS. Sangat. Dan sangat masuk juga sebenarnya buat gameplaynya. Kalau memang mau diambil, ya kalian Parsha bisa ya. Jadi salah satu tulang punggung lah untuk menopang damage atau bisa menopang kayak jalannya pick off play untuk EVOS. Oke, tapi kalau ngelihat Swaylo ya, Yif gitu. ada Yif banget anaknya ya. Sangat-sangat Yif gitu. Ya, atau pick Lancelot dulu nih. Oke, tapi Kalian. Oke. berarti kayaknya bakal ada burst di jungle ataupun di goldnya ya untuk follow up kalian juga itu sendiri. Farsanya bisa diambil dulu sekarang sebelum nantinya masuk ke deretan hero band dari EVOS atau mereka akan tetap bermain menuju ke arah Selena. Enggak sih kayaknya kalau buat Selena. Untuk sekarang enggak ya? Udah berubah lagi nih harusnya ya. Harusnya berubah harusnya. Parsha oke banget. Buat combo juga kan punya area effect yang besar. Atau ambil Lancelot. Boleh. Ya, karena melihat ada Cici mau main tank jungle juga mikir sebenarnya ya. Kayak Iya. Frederick bisa kepegang. Oke. Tapi mungkin Farsa dulu ya. Oh enggak. Selena lagi. Wow, alright. Main agresif. Tapi kalau kita lihat dari tadi arrow-nya sih wangi ya. Wangi ya. Dan ini sebenarnya untuk Selena sendiri bukan hanya arrow ya, tapi trapnya dia. Ini yang bakal open vision dan lebih memudahkan mereka untuk tidak langsung bisa di pick up gampang. Oke. Dua band terakhir. Wah. Kangen kayaknya mereka kembali ya ke FL Arena ya. Ini rame juga nih dari Fanny. EVOS fans. Dan Fanny itu dia. Wait, apa deh? Oh itu yang anarki EVOS respect itu loh. Keren. Mahal. Kelas. Hei. Masih sama ya bandnya juga untuk Esmeralda di second phase. Lapu-lapu juga nggak masalah soalnya tadi dipakai sama Rex juga cukup bagus loh. Sangat bagus sekali bahkan. Bisa nge-hold tapi sekarang lawannya agak sedikit beda sih. Mungkin beda pilot aja ya. Dengan hero yang sama, Cici. Yang dipakai. Ini bisa Hayabusa nggak sih di band sama RRQ? Kemungkinan bisa kalau mereka mau nge-ban. Oh mereka bisa pakai Hayabusa malah. Beatrix. Mereka bisa ambil ya. Yep. Beatrixnya buat follow up dari Kalea dan Wah. EVOS New Generation. Luar biasa ya. 6 game 100% win rate. Ya. Game. Dan lama-lama di ban. Respect lagi-lagi. Kita lihat datang dari EVOS. Tapi ya memang luar biasa untuk Randy sendiri. Secara 3 match yang sudah berlangsung dimenangkan dengan EVOS semuanya dengan skor 2-0 itu ada dia waktu itu. Iya ya. Ya main sebagai EXP lane yang baru loh. Dan mencuri perhatian banyak orang. Betul. Siapa Randy gitu kan ternyata wow. Dapat dari mana Randy? Iya. Eh, Oke. Oke, tapi ada Popheus dulu. Dan jungle-nya bakal tetap ke arah Assassin kau. Buat EVOS sih kayaknya enggak sih ya. Tapi kalau mau main Assassin masih ada Hayabusa meskipun ekstrim dikit nih. Lawannya Popheus bisa dikejar terus-terusan. Iya, bahkan Lancelot juga nggak jadi prioritas ya untuk Yep. di series ini. Lebih ke dikasih pilihan ini untuk EVOS mau Lancelot atau Hayabusa. Kalau memang mau main Assassin ya. Sedikit lebih safe udah pasti Frederick karena tidak akan diganggu dengan Cici. Oke, Fredrin ya.
Ada Fredrin, terus juga gold lane-nya mungkin ke Bruno, hero yang bisa bawa Purify. Yang bisa main jarak juga. Yap. Atau mau Joy, waduh. Atau Cloud lagi kalau mau gold lane-nya. Yap. Berarti kalau kayak gitu, tetap ya Lancelot dan juga Cloud. Oke. Ini sebenarnya sama persis, cuman beda di kaleanya aja Om. Buat EVOS ya draftnya. Yap. Cuman ini selain dari Lancelot lah ya. Kombinasinya nggak cukup instan juga ini di awal-awal kan ya. Iya ya. Pasti sih. Kayak yang mau di pick off juga pasti bakal lepas buat di early game kan. Oke. Tapi jungle apa yang akan dibawakan oleh Sutsujin? Hayabusa? Hayabusa ya. Kalau misalkan mau main ke arah fighter jungler, Hayabusa itu dia. tetap Hayabusa. Yap. Match point. Oh iya, ada Altas! Tas! Belakang amat. Iya lah dia baik di belakang. Mana dia? Ada di sana ya. Tuh kan. Tadi ada di sini. Iya. Habis itu ngilang. Tapi ini match point loh untuk RRQ Hoshi. Dan apakah EVOS mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah RRQ Hoshi akan tetap menjadi dominator di Classic Derby? Yap, let's see ya. Sama-sama strong, sama-sama kuat untuk draftnya. Dan semua pasti dimulai dari early game. Dan ini serangan dari Selena sih yang harus kita tunggu nanti. Arrow-nya wangi atau enggak nih kalau memang mau kena. Oke. Ini kita buat bergemuruh dulu kali ya Piala Arena ini ya. 2-0 atau 1 sama? 2-0 apa 1 sama? Oke, let's see. Jadi langsung saja Piala Arena. Mana suaranya? Teman saya sampai kena tabrak. Iya kan saking semangatnya Pak Pulung saya kena tubruk kursi Pak. Dilempar kapalnya Hisun Chin. Sudah terlihat ya, tapi kita akan melihat bagaimana satu harapan itu ada di EVOS dengan membawakan Randy Om. Iya. Oke. Harapan memang ada ya mungkin di atas nama Randy. Tapi pressure juga besar pasti untuk Randy. Karena melihat bagaimana susunan draft yang dipakai dengan EVOS juga. Sekarang yang menyambut Kalea, biasanya kan selalu Kalea, Parsha, Beatrix. Ini nggak ada sama sekali loh sekarang. Gak ada ya, karena Beatrixnya tadi seperti Ben juga. Dan 1v1, Erlan versus Toy. Oke, Erlan cukup agresif loh. Ya, pede lah ya. Mengimbangi loh dia damage-nya. Yap, dan kali ini agak sedikit redam ya, early aggression karena Selenanya sekarang udah mulai rotate menuju ke arah bottom lane aja. Yap, Randy ada satu habis row tadi hampir saja mengenai ke arah Randy di mana. Randy pun sekarang masih cukup santai. Sutsujin mulai masuk ke dalam area dari EVOS. Oke, sekarang memang cukup pede ya kalau kita ngeliat Erlan dengan Master Assassin-nya tadi ngepok bales. Yap. Dan dua basic aman yang belum dibawakan untuk EVOS sendiri ada di mid dan gold mereka Berhasil diamankan Albert. Wow. Oke, ini early yang cukup oke sih buat EVOS saat ini ya. Dimana mereka nggak terlalu ke pressure. Yap, telah sedikit habis-habisan. Ada satu lagi revitalize tapi Ido masih bertahan. Yap, revitalize. Yap, dan di bagian bawah Vengeance diaktifkan Randy. Oh, tapi nggak ada point kill Yap. yang tercipta. Dan rotasi dari EVOS juga mereka udah mencoba untuk langsung backup dan berbagi EXP terlebih dahulu Om. Ya, pasti juga nih untuk memberikan efek heal ya di sana ya. Kepada Randy sendiri sehingga nanti untuk setupnya mungkin dia bisa level 4 juga. Dan setup lebih dulu akan diuntungkan bagi RRQ karena mereka sangat dekat sekali dan mereka sudah mulai poking terlebih dahulu. Yap, di tengah Ido diganggu oleh Cuelo. Bahkan tuh secara coba lihat Randy-nya. Mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Kalian akan memberikan sebuah efek sisi yang begitu baik. Turtle Randy diamankan oleh Sutsujin akan ke kejadian seperti sama di game yang pertama. Tapi ada shadow kill, tapi udah langsung dikeluarkan pula. Resnya mulai mengusir ke arah beberapa player, tapi resnya malah tertinggal. Thundros dikeluarkan, tapi tepat waktu untuk res. Dan juga Rins membuat dirinya maju ke arah depan. Toy! Dead Sonata hampir saja mengenai ke arah Swallow. Iya, flicker yang dihindari juga ya. Dari Swallow dan juga Rins tadi agresif sekali. Memang kalau kita ngeliat dari Turtle didapetin sama RRQ, dibalas dengan 1 point kill. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup terretalisir Om. Ya ini sama-sama cukup strong ya dan kita bisa melihat bagaimana perform dari Randy sendiri di ganking dia masih strong juga. Belum tumbang sama sekali bahkan ketika mereka sedang duel di area Turtle. Dan ini membuat EVOS mereka sedikit lebih unggul loh untuk gold meskipun Turtle-nya jatuh ke tangan RRQ. Ya, walaupun nggak jauh ya goldnya Yep. kayak. Tapi seenggaknya ini menunjukkan bahwa early game mereka tidak ter-shutdown tadi Betul, ya. betul. Tidak semudah itu bisa dipegang ya. Oh, dengan plating RRQ. lagi. Mhm. Ini sekarang Randy udah dapetin plating lumayan banget. Cuma dari resnya agak sedikit harus mundur dulu. Dan
Dan ini nge-boost juga pastinya dari segi gold lead yang sekarang lagi dipegang sama EVOS. Yap, dan arah untuk rotate dari EVOS sendiri menuju ke EXP. Mereka ingin membuat agar race ini nggak bisa nanti backupnya lebih cepat juga masuk ke dalam objektif. Oke, tapi trap-trap juga yang memang sudah disebar ya oleh Prince ini agak sedikit mengganggu. Tapi enaknya Yep. Ada satu orang yang langsung diamankan, langsung dibanting Swelo. Mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Sakit banget, tapi Riz berhasil menyelamatkan tapi tidak untuk waktu yang lama dan para berbeda. Ada satu shadow yang udah langsung keluarkan Swelo masih berusaha untuk bisa membanting ke arah beberapa player di Albon. Malah terjebak sendirian sakit terakhirnya dan lambat. Masih selamat. Sejujin berbeda keadaan. Maka sekarang Randy-nya join kuda untuk bisa membalaskan. Randy hadir dan bahkan ngebuat dari apa yang tadi harusnya menjadi kerugian untuk EVOS dibayar. Yap, dibayar tuntas ya. Karena tiba-tiba saya dia juga menyadari kalau tim fight tersebut tidak bisa dimenangkan dengan tim match-nya. Iya, walaupun Dan, kayak dan inisiatif yang bagus, meninggalkan lane-nya untuk melakukan backupan dengan jarak yang sangat jauh. wow, nice decision. Nice decision. Tapi ini juga menjadi pertanyaan dari awal. Kalian tidak ada follow up damage secara pasti. Yap. Jadi PR ya tadi ya. Kalau kita melihat Tsunami Slam pas tapi gak ada follow up. Oke, Randy menjadi satu tujuan. Satu terakhirnya Randy yang berhasil diamankan. Kekurangan player akan seperti apa? Kinya masih berusaha di bagian belakang guna untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Swelo hampir saya tertangkap dengan Apatrop Guardian yang memang dikeluarkan dari area yang berbeda. Ki hilang seketika. Oh, Erlan yang tidak join the fight. Dia memanfaatkan waktu untuk bisa mendapatkan full plating di area top lane nomor 1. Oke, bukan hanya full plating di bagian top, tapi di bagian bawah juga ada plating yang didapatkan dengan Randy. Jadi minimal keunggulan gol dari RRQ ini tidak terlalu jauh berbeda juga. Imbang ya. Ketarik lagi tapi masalahnya Susujin udah mulai dapetin farmingan di lane bawah. Yep. Nah kan akhirnya tuh berhasil lagi dapat. Tapi di atas belum tumbang loh. Masih untung lagi ada kill. Akan siapa ya yang berhasil mendapatkan karena poin kill karena sekarang Swelo benar-benar diusir jauh banget, ditarik lagi. Ada Ki yang mulai bergerak tapi agak beresiko. Namun sekarang harus balik dulu Erlan. Wah, ini EVOS mereka lack of damage banget ya untuk di early-nya juga. Ngandelin Erlan untuk bisa farming tapi Sujin. Oke, gocekan yang sangat baik ya. Ya, tapi dengan Sujin juga yang menang level. Ya dan apa kamu Guardian? Bahkan sekarang ada Erlan yang mundur sehingga Guardian bagian di belakang. Dan Res menjadi korban. Abyssal Arrow tadi belum terlihat dalam area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Ido satu terakhir lenyap. Oke, jual beli serangan diperlihatkan bagaimana tensinya makin tinggi lagi karena semuanya menjawab Om. Ada jawaban dan EVOS juga mereka mulai jawaban mereka adalah split push juga tadi ya. Oke. Kita belum lihat ada Albert yang join team fight karena di bagian bawah dan Crimson Beacon. Swelo, oke. Crimson Beacon mendadak dan Albert tadi memiliki waktu luang cukup banyak gitu. Sangat-sangat banyak sekali ya, Yep. sehingga outer bottom turret harus diambil oleh EVOS juga. Ya itu kesian itu tadi taruhnya. Ya itu kayak ya lu kayak lu gitu, kayak tempat dia ngabisin waktu kosongnya doang. Tapi setidaknya bertahan. Karena dengan bertahan kita masih punya harapan dan juga kesempatan. Ya kan belum juga pasti. Iya, gitu. Ya, maksudnya gitu. Kesian deh jadi tempat ngabisin waktu kosong banget. Sobat gabut deh. Tapi ini dia dokter. Oke. Apa yang terjadi? Abyssal Arrow, Apatrop Guardian dan Erlan berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian begitu berarti untuk EVOS. Sementara RRQ harus menguasai area dari Turtle. Oke, dan kali ini sudah mulai di screening oleh Swelo. Yap. Apa yang terjadi? Swelo posisinya cukup terbuka. Ido ada di bagian belakang. Crimson Beacon dikeluarkan dengan Phantom Execution dan Idoknya pun berhasil dilenyapkan. Sementara Red masih berusaha. Satu dark web yang begitu mengganggu dan Randy down. Ya, Randy down tapi Turtle berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan yang cukup berarti perfect untuk RRQ dan akhirnya ngebuat goldnya sekarang swing lagi untuk RRQ. Ya, masih bisa dipegang juga ya dengan sama-sama saling menjaga mid turretnya. Oke. Dan sebenarnya untuk yang tumbang pertama tadi sih, Erlan yang harus tumbang di awal membuat EVOS ini kayak agak kurang gigit akhirnya karena damage mereka berkurang kan. Dan lumayan drastis juga hanya mengandalkan Albert tadi. Oke. Dan kali ini kalau kita ngeliat dari Erlan juga masih belum terlalu banyak ikut fight ya. Lebih ke fokus dulu untuk farming, memperkaya dirinya. Karena ini keadaan yang cukup berbeda dibanding game pertama tadi. Masih ada sedikit nafas lah untuk Erlan bisa menjalankan split push-nya. Ya minimal mungkin bisa dapat Swift Trinity ya nanti ya buat Erlan juga. Dan ya masih dengan Rins dengan Abyssal Arrow yang menjadi ancaman untuk pemain-pemain EVOS sejauh ini. Yap.
Oke, iya. Serem tuh. Serem itu, teror itu. Iya. Oke, dilempar, dilihat dulu nih, ini Lele kemana nih arah. Ngejurus dulu di situ. Loh, tuh kena kan? Oke, langsung di follow up. Randy selamat sejauh ini. Bisakah dia kabur ke tempat hijau dia, tapi tidak untuk waktu yang lama pada Randy down. Albert menghilang, bahkan Ki menjadi korban ketika dari Toy. Suelonya connect, menyisakan Erlan sendirian. Araki Hoshi. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kombinasi yang mereka harapkan. Abyssal Around. Apa Oke, nama Guardian? ada Suzuki mulai mendekat. Sekarang ada Blazing dia dikeluarkan dan Rich pun kabur. Iya, dan Erlan juga harus terpaksa mengeluarkan satu buah Purify untuk melepaskan dirinya dari serangan Sutsujin. Nah ini udah mulai sulit sekarang untuk Evils ya, karena Renji sudah mulai kepegang, yang berarti untuk kombinasi dari RQ sangat berjalan dengan manis juga. Sutsujin lagi-lagi memimpin. Ini dari sisi level ya, kalau kita bandingkan juga cukup jauh loh perbedaannya. Dan timing masuk dari pemain RQ, karena hero mereka juga ada hero-hero yang memang punya dash abilities yang membuat mereka juga sangat sulit untuk bisa ditangkap dengan Jusin. Oke, Hengki, karena tadi terlihat ya beberapa kali di saat ada objektif seperti top ataupun Lord, mereka tuh kayak kena duluan ya Om ya, Iya. dari bosnya hilang satu dulu Sangat. gitu. Semuanya sebenarnya menunggu untuk adanya misal arrow yang connect ya, Iya. baru nanti akan ada event yang dimulai nanti dibuka oleh RQ. Terdengar tadi ada konsil dikeluarkan, Randy harus dipukul mundur, tertinggal level, menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Bahkan untuk Evos itu sendiri, tapi apa yang akan terjadi? Ada satu lagi tsunami slam di bagian belakang, langsung dikeluarkan begitu saja dengan satu lagi, Phantom Execution langsung saya terlihat. Hidupnya down, cepat berbeda, Randy-nya terkena dengan satu lagi dan sampai begitu mengerikan rest. Satu terakhir, tapi tidak untuk waktu yang lama, restnya pun menghilang, double kill didapatkan oleh Coy Bekama, triple kill. Looking for Maniac, tapi di luar dari jangkauannya. Lebih memilih untuk fokus menunjukkan objektif yang berikutnya, triple kill, tapi Albert. Oke, ada pergerakan dari Albert. Terjebak Albert. Berhasil diambil oleh RRQ. Sendirian mencoba untuk masuk, melakukan upaya kontes, tapi ternyata damage yang disumbangin terlalu besar dan pakai baju ini juga nih Arana Iya. Evo si Prof KB nih ya. Betul, Kairi Bogor nih ya KB. Waduh, gawe. Gawe besok deh ya. Nonton langsung ya di channel official di streamer MP lagi. Masih belum sadar dia ya? Iya masih belum sadar tuh. Terhipnotis ya, Hipnotis. kena misal arrow ya. Ya kan? Ya. 60 stack lethality dari Toy juga ini menjadi eksekutor handal dan susah banget buat ditarget Om dari tadi. Jangan lupa nih, stacknya juga sudah ada di angka 600-an. Iya. Itu angka yang cukup besar sebenarnya. Dan dua pemain yang memang cukup sulit, terutama untuk Toy ini belum ada point dead sama sekali bagi Toy. Oke. Oke, kemudian? ada lagi apa tahu Guardian walaupun gak konekan siapapun tapi setidaknya membuat tadi beberapa player harus maju dan juga terbuka posisinya Randy down. Akan seperti apa lagi pertahanan dari bos karena RRQ begitu mengkilap permainannya. Oke, dan sekarang fokus menuju ke arah base turret di arah tengah. Yap. Dan wow, Oke, hanya menyisakan 4 player. Bisakah game ini langsung ditutup oleh RRQ? Karena mereka sudah standby di depan area defensif dari bos. alright. 5 pemain dari RRQ mereka sudah siap untuk mengawal satu super wave minion yang akan masuk ke base turret di arah atas. Yap. Oke, coba lihat apa terjadi. Sutsujin masih bisa digocek, namun Res terlalu maju. Satu terakhirnya Res, dapat menembaskan dan langsung saja dicoba kembali tapi malah membuat dirinya melejam. Ki masih memaksakan keadaan. Ada satu tsunami dan langsung dikeluarkan di mana hidupnya berarti lagi diapakan tapi hidupnya masih terlalu tebal. Beberapa player dari Evos masih belum sanggup mengantarkan damage. Memang diangkat satu pemain, tapi sayangnya pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang akan mendeliver damage secara pasti? Yap, tidak ada burst damage ya yang bisa melakukan follow up terhadap Tsunami Slam yang sudah kita lihat sedari tadi ada. Dan bahkan untuk decision mengangkat Gatot Kaca untuk Idop sendiri itu adalah hal yang cukup sulit untuk bisa langsung di instant burst down. Dan masalahnya biasanya kalau misalkan ngebawa Karacusin untuk jadi follow up kalian ya, bawa Skypiercer dan Skypiercer sekarang nggak pasti. ada sama sekali. Ya, Oke. belum ya. Sudah berhasil tadi mendapatkan ke arah satu perpobom tersebut tapi untuk sekarang Erlan. ada what? Apa antara Guardian Kijapun dan Suelo lejam? Apa yang akan terjadi? Masih ada Albert dan juga Randy tapi Wave Minion akan diantar masuk. Evos is back. Are you sure? Dan ini dia serangan terakhir dari RRQ yang siap langsung membuka bagaimana Wistrik yang sudah didapatkan oleh Evos. Dan game selesai.